Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa. Sultan Rifat Al-Fatih, korban yang terjerat kabel fiber optik pada Januari 2023, kondisinya semakin membaik setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati selama 67 hari sejak Agustus lalu. Kondisi kesehatan Sultan Rifat Al-Fatih atau yang biasa disapa Sultan semakin membaik. Sultan yang menjadi korban terjerat fiber optik di Jalan Pangeran Antasari di awal Januari 2023 menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak bulan Agustus lalu. Akibat kecelakaan tersebut, Sultan mengalami trauma laring dan tidak bisa mengeluarkan suara, menelan dan kesulitan bernafas. Sultan kemudian mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD dan kemudian mendapatkan atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang kemudian memberikan arahan untuk ditangani lebih lanjut di Rumah Sakit Polri. Dalam keterangannya saat dikunjungi oleh tim liputan Polri TV, Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Haryanto menyampaikan bahwa kondisi Sultan sudah membaik dibandingkan saat pertama kali dijemput di rumahnya. Kita dalam hal memberikan pertolongan medis kepada Sultan ini cukup efektif. Jadi kalau kita perbandingkan antara saat Sultan itu masuk rumah sakit dan kondisi saat ini dalam perawatan 60-an hari, Sultan ini menerima perawatan di sini sangat maju sekali. Jadi kalau kita lihat saat awal, saat kita jemput di rumahnya, kondisi berat badannya yang hanya sekitar 40-an 6, kemudian sekarang Sultan sudah 53 kilo. Jadi kondisi badannya sudah bagus, kemudian beberapa kali tindakan cukup berhasil, kemudian sekarang Sultan tindakannya adalah melebarkan saluran makannya. Jadi untuk itu bersamaan dengan bagaimana kita itu fisioterapi untuk melatih berbicara Sultan dengan menggunakan napas perut. Pertanyaan selanjutnya Pak, sekiranya upaya apa yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Polri dalam kasus Sultan? Ya, kita semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin adanya keluhan, adanya akibat daripada kena fiber optik di lehernya ini cukup fatal, yaitu mengenai syarafnya, mengenai kerongkongannya, mengenai jalan nafasnya, sehingga kita berusaha mengembalikan lagi. Ternyata ini memerlukan kerja keras, tantangan yang luar biasa. Jadi sebisa mungkin kita maksimalkan langkah-langkah kita. Makanya kita tidak bekerja sendiri, yang terlibat di situ banyak spesialis, internal Polri, dan kita berkolaborasi dengan rumah sakit yang menangani sebelumnya, yaitu Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hal senada disampaikan oleh orang tua Sultan, Fatih, yang menyampaikan perkembangan kondisi Sultan di hari ke-67 sejak dibawa ke Rumah Sakit Polri pada tanggal 3 Agustus yang lalu. Alhamdulillah luar biasa. Yang pertama pastinya saya terima kasih dengan Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sudah luar biasa atensinya dan seluruh tim rumah sakit Polri sini. Jadi sekarang kondisinya secara fisik sudah sangat bagus sekali Mbak. Artinya dia pun sudah bisa jalan jauh, sudah bisa beraktivitas. Mungkin sudah 85-90% normal untuk aktivitasnya, hari-harinya juga sudah di depan komputer, di depan laptop. Harapannya pasti anak saya segera sembuh dengan maksimal. Kalau boleh berdoa dan memohon adalah bisa sembuh normal, bisa beraktivitas kembali, melanjutkan kegiatannya yang sebelumnya sudah tertunda lebih kurang 277 hari ini, termasuk harapannya Sultan adalah segera ikut kuliah lagi. Karena sudah 2 semester dia cuti kuliah, seperti itu.
Kedepannya pihak rumah sakit akan melebarkan saluran makan Sultan dan menyediakan fisioterapi agar Sultan bisa berbicara menggunakan suara perut. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara melaporkan untuk Polri TV. Polres Sukabumi berhasil mengungkap praktek penggelapan senyawa kimia sebanyak 10.000 kg di sebuah pabrik minuman yang dilakukan oleh 2 orang karyawannya. Unit Reskrim Polsek Cicurug, Polres Sukabumi Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus tindak pidana penggelapan bahan senyawa kimia di perusahaan minuman terkenal di Sukabumi yang beralamat di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, melalui Kapolsek Cicurug, Kompol Mangapul Simangunsong mengatakan, dalam kasus penggelapan bahan senyawa kimia tersebut, pihaknya telah mengamankan 2 terduga pelaku yang merupakan buruh pada perusahaan berinisial D dan Y. Kasus ini bermula dari laporan petugas Departemen Produksi tentang penggunaan senyawa kimia yang tidak sesuai dengan data pada bagian akunting. Atas laporan dari perusahaan tersebut, polisi dibantu tim internal perusahaan melakukan penyelidikan dan menemukan bukti pengeluaran barang secara berulang dalam kurun waktu bulan Agustus 2023 sebanyak 10.000 kg atau 10 ton barang senyawa kimia. Dalam kasus ini, polisi telah menyita beberapa barang bukti, di antaranya dokumen laporan, laporan dari bagian akunting, rekaman CCTV, rekening koran bank atas nama salah satu pelaku, dan 1 unit kendaraan truk diesel serta laptop. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.